Menjaga lisan dari pengucapan hal-hal yang tidak dibolehkan agama adalah ajaran utama dalam Islam. Menjaga lisan dari tidak menyakiti orang lain secara verbal juga menjadi perhatian utama dalam agama. Agama apapun, dan termasuk agama Islam. Quran Surah An-Nisa ayat 114 yang berbunyi, La khaira fi kasirim min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima, yang artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 114. Ayat di atas memberi isyarat bahwa hendaknya manusia tidak berbicara kecuali hal-hal yang positif yang ada nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Tidak perlu membicarakan hal-hal yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam lubang ketersesatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Setiap apa yang kita ucapkan di dunia ini direkam oleh dua malaikat. Mereka mencatat apa saja yang manusia katakan dalam setiap harinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, yang artinya tiada suatu ucapan apapun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan ayat yang berbunyi, Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala basarukum wala junudukum, yang artinya kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 22. Dua ayat Al-Quran di atas mewanti-wanti kita agar berhati-hati dalam melontarkan ucapan, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Ungkapan yang buruk akan dicatat sebagai amalan buruk yang akan dibalas dengan siksa di neraka kelak. Malaikat memiliki catatan-catatan amalan kita lengkap, termasuk ucapan dan perkataan yang tidak baik. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Sementara bagi mereka yang selalu bisa menjaga mulutnya dari mengucapkan hal-hal yang buruk dan selalu mengatakan hal-hal baik, tidak lain Allah akan menjaminkan surga untuknya. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Sahihnya, hadis nomor 6474 dari Sahal bin Sa'id, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka ku berikan kepadanya jaminan masuk surga. Dalam riwayat lain disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Ucapan yang baik menjadi tolak ukur seseorang telah beriman. Seseorang yang bisa menjaga lisannya dipastikan imannya baik. Sebaliknya, yang tidak bisa menjaga lisannya dipastikan bukan orang-orang yang beriman. Imannya masih lemah, mudah goyah dengan godaan syaitan. Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu." Hadis riwayat Ahmad. Yuk, di era media sosial ini, jagalah lisan kita semua. Hendaklah tidak mudah menyebar berita yang belum tentu kebenarannya. Jangan berkata hal-hal yang buruk di mata publik, yang bisa membuat marwah Anda turun rendah di mata masyarakat dan di mata agama. Wallahu a'lam.